Oke, gengs. Sekarang kita mau bahas lagi transformasi geometri, tapi kali ini bukan translasi, tapi refleksi. Refleksi itu maksudnya pencerminan ya. Dan ada beberapa contohnya apa? Bukan ciri-ciri. Apa sih? Kenapa jadi ngablu gini gue? Ada beberapa refleksi yang terjadi bisa terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan kawan-kawannya. Kali ini kita bahas untuk yang terhadap sumbu X. Nah, nih contohnya ada di sini nih. Nah, sebelum ke sana gue mau custom dulu tuh definisinya. Dia akan dikatakan bercermin terhadap sumbu X tuh kalau kayak gini. Anggap aja ini ada koordinat kan Y sama X. Terus lo punya ada gambar kotak nih di kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Dan kalau lo anggap sumbu X ini sebagai cermin kan, sesuai dengan yang pengen gue bahas, maka pasti bayangannya ada di kuadran 4 kan. Karena lo anggapnya ini cermin nih. Ini kalau kotak. Kalau lo anggapnya segitiga, ininya, benda aslinya, maka pasti bayangannya juga segitiga kan, tapi kebalik. Dan di kuadran 4. Itu konsep bayangan tuh, pencerminan. Jadi bukan di sini ya, bukan malah di sini cerminnya. Kalau ini namanya lo anggap si Y sebagai cermin gitu. Kali ini ya X kan, jadi gini. Nah, dari sini lo dapat nih logikanya. Tadinya dia itu Y-nya positif kan. Ini kita lagi ngomongin ranahnya positif nih Y-nya. Cerminnya jadi Y-nya negatif gitu kan. Sedangkan X-nya itu nggak berubah kan untuk setiap titik segitiga ini. X-nya sama tuh. Sama X-nya. X-nya nggak berubah. Simetris dia. Maksudnya apa kak? Maksudnya gini. Artinya kalau lo ambil titik sembarang nih. Misalkan kita punya A itu X, Y. Kalau lo cerminkan terhadap sumbu Y, sumbu X maksudnya, ini cara nulisnya, maka bayangannya akan jatuh di X, min Y. Yang berubah cuman si Y. Tadinya Y menjadi min Y. Persis kayak gini nih. Tadinya dari sini jadi ke sini. Contoh, biar lebih logis ya. Kita kasih angka. Misalnya A itu adalah 1,2. Kalau lo cerminin terhadap sumbu X gitu kan, maka dia akan menjadi bayangannya namanya aksen dan jatuh di 1, min 2. Yang berubah cuman sumbu Y. Gampang ya? Gampang dong. Contoh jelasnya, misalkan di sini namanya 1,2 nih, titik ini 1,2. Maka dia akan memiliki bayangan titiknya itu di sini kan. Dan ini pasti 1, min 2 gitu. Titiknya X-nya nggak berubah nih. Masih di 1 nih X-nya. Tapi Y-nya berubah. Tadinya 2 tuh. Tadinya 2 menjadi min 2. Itu maksudnya. Oh gitu kak. Yoi. Biar makin jelas kita langsung ke soal ya. Ini soalnya gue pindahin lagi lah ke bawah nih. Nah ini. Tentukan persamaan bayangan garis. Nah, dia minta persamaan bayangan garis tuh, yaitu 2x tambah 3y gitu kan, tambah 4 sama dengan 0. Lo diminta nih persamaan ini lo cerminin terhadap sumbu x gitu kan. Terus cari tuh persamaan bayangannya gimana kan gitu. Ini diapain kak? Ya lo hitung deh tuh. Gimana caranya kak? Ya caranya kayak kemarin-kemarin tuh. Lo anggap aja ada titik sembarang namanya x, y gitu kan. Ini titiknya lo cerminin kan terhadap sumbu x persis kayak tadi. Lo bakal dapat nanti bayangannya jatuh di x, min y kan. Nah kan gini. Nah lo tinggal cari tuh. Kalau misalkan ini namanya x ya kan, ini min y. Sebenarnya kan ini namanya x aksen kan. X-nya untuk A aksen berarti x aksen. Dan ini pun kan sebenarnya namanya Y aksen kan. Karena Y-nya untuk A aksen, berarti Y aksen. Artinya lo boleh tulis A aksen itu dalamnya ada X tuh. Berarti si X aksen itu besarnya ya X gitu. Dan si Y aksen ini dalamnya ada min Y kan. Berarti ya Y aksen itu besarnya min Y. Nah itu. Kita ubah jadi bentuknya X kan. X sama dengan X aksen. Y sama dengan min Y aksen gitu.
bikin sampai X sama Y sendiri gitu. Kayak gini jadinya. Buat apa? Buat lo substitusi ke sini gitu kan. 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Karena lo mau nyari persamaan bayangannya kan. Kayak kemarin-kemarin. Lo harus ubah nih. Tadinya ini X, gimana caranya jadi X aksen. Tadinya ini Y, gimana caranya jadi Y aksen gitu. Caranya gimana? Ya lo substitusi. Ganti X ini dengan informasi ini. Yaitu tinggal 2 dikali X aksen gitu kan. Ditambah 3 dikali Y. Y-nya adalah ini kan. Min Y aksen. Masukin deh. Min Y aksen. Tambah 4 sama dengan 0. Makanya akan menjadi 2X aksen. Min 3Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bayangannya. Udah deh. Artinya, kalau 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0, ini lo cerminin terhadap sumbu X, lo bakal dapat persamaannya adalah 2X aksen min 3Y aksen plus 4 sama dengan 0. Nah, that's it. Sampai sini ada yang pengen tanya nggak? Nggak dong. Oke, bye.